Shalom damai saudara sekalian, dimanapun Anda berada. Saudara, saat ini kita menghadapi keadaan yang sangat darurat dan sangat mengerikan, di mana bayang-bayang kematian dan bayang-bayang kehancuran ekonomi ada di sekeliling kita. Keadaan itu disebabkan oleh suatu makhluk yang sangat kecil, bahkan tidak terlihat, yang lebih berbahaya daripada binatang buas, lebih berbahaya dari singa, harimau, atau makhluk purba di zaman dinosaurus sekalipun. Seekor singa paling-paling hanya mampu membunuh dan memakan satu orang satu hari. Dengan senjata perang yang sangat canggih saat ini, manusia bisa dengan sangat mudah membunuh binatang buas. Saudara, bahkan jika dinosaurus atau makhluk-makhluk buas yang di zaman purba masih hidup di masa kini, dengan senjata nuklir dan peralatan perangnya, saya yakin makhluk buas dari zaman purba pun bisa dengan sangat mudah dikalahkan manusia. Ada suatu makhluk yang lebih berbahaya dari binatang buas. Makhluk itu bernama virus corona. Saudara, virus ini lebih mematikan daripada binatang buas. Bisa membunuh ratusan bahkan sampai ribuan orang dalam satu hari. Bisa menyebabkan orang kaya menjadi miskin karena menyebabkan kehancuran ekonomi. Yang miskin bisa semakin tidak berdaya. Bisa menyebabkan perekonomian suatu negara menjadi bangkrut. Bisa menggoncangkan dan mengacau balaukan seluruh dunia. Saudara, saat ini bahkan harga kebutuhan-kebutuhan pokok sudah mulai naik. Orang-orang kehilangan hiburan, tidak ada pertandingan olahraga, tidak ada hiburan, tidak ada kumpul-kumpul di warung kopi. Sekolah-sekolah libur, kantor-kantor banyak yang tutup. Orang-orang harus menunda perjalanan mereka dan mengurung diri di rumah masing-masing. Ibadah pun harus diadakan di rumah. Saudara, petugas-petugas pemakaman seperti di Italia, Amerika, bahkan yang terbaru ini di Ekuador, Amerika Latin, mereka kewalahan menangani antrian panjangnya mayat-mayat yang akan mereka makamkan. Bahkan di Ekuador banyak mayat yang tergeletak di jalan-jalan dan tidak ada yang memakamkannya. Dan banyak mayat yang ada di rumah-rumah, kemudian polisi datang untuk mengambil mayat itu dan memakamkannya karena tidak ada orang yang berani untuk memakamkan orang-orang yang sudah meninggal karena virus corona. Saudara, keadaan ini sungguh sangat mengerikan. Di India, orang-orang mati karena berjalan kaki ratusan kilometer dalam keadaan perut kosong demi mencari tempat yang lebih aman dan tempat yang tersedia makanan bagi mereka. Data-data terbaru jumlah penyebaran virus corona di berbagai macam negara sampai pada tanggal 6 April 2020, dan untuk semua negara sudah ada 200 negara lebih yang terinfeksi virus corona dan sekitar 1,27 juta orang yang sudah terinfeksi virus corona di seluruh dunia, dengan yang meninggal 69.529 jiwa. Jadi saudara, masalah ini adalah masalah yang sangat serius. Sadarlah bahwa inilah saatnya bagi kita untuk berurusan dengan Tuhan. Saudara, keadaan ini sangat mengerikan, dan keadaan ini adalah keadaan yang membawa umat manusia, seharusnya manusia menjadi sadar bahwa inilah saatnya bagi kita, waktu yang seharusnya kita gunakan untuk kita berurusan dengan Tuhan. Dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 dan ayat 7 mengatakan, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Saudara, sudah saatnya bagi kita untuk berurusan dengan Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Inilah saatnya bagi kita untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Inilah waktunya bagi kita untuk berurusan dengan Tuhan. Saudara, mengapa kita harus segera berurusan dengan Tuhan? Karena satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah kita adalah dengan mencari Tuhan dan mengharapkan belas kasihan-Nya. Karena satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah kita adalah
dengan mencari Tuhan dan mengharapkan belas kasihan-Nya. Dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai 7 tadi berbunyi, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Mengapa kita harus segera berurusan dengan Tuhan, saudara? Karena satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mencari Tuhan dan mengharapkan belas kasihan-Nya. Di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara, yang harus kita lakukan adalah kita berseru kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Maka kata Tuhan, aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, dan memulihkan negeri mereka. Saudara, dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan saat yang sangat genting seperti ini, selain kita berjaga-jaga dengan kita mawas diri, kita berhati-hati, sehingga jangan sampai kita tertular virus corona. Tapi yang harus kita lakukan juga adalah jangan lupa kita harus mencari Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertobat dari dosa-dosa kita, dari kelakuan kita yang jahat. Dan ketika kita melakukan itu, Tuhan berjanji Dia akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa kita, dan memulihkan negeri kita. Saudara, agar keadaan ini menjadi pulih, selain penanganan medis, berbagai macam langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah yang harus kita dukung, saudara, berbagai macam upaya untuk membuat keadaan menjadi lebih baik, untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Selain itu, jangan lupa kita untuk mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, meminta pengampunan belas kasihan Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Mungkin saudara, kita sebagai umat manusia sudah terlalu jahat di hadapan Tuhan. Kita harus bertobat, kita harus berbalik kepada Tuhan, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan agar Tuhan memulihkan kita. Mengapa kita harus segera berurusan dengan Tuhan? Karena satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah kita, saudara, bukan hanya dengan upaya-upaya yang kita lakukan, penanganan medis, tapi yang harus kita lakukan adalah mencari Tuhan dan mengharapkan belas kasihan-Nya agar kita dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, yang kedua, kita harus segera berurusan dengan Tuhan, karena satu-satunya cara untuk masuk surga, Anda harus berurusan dengan Tuhan. Ada satu hal yang lebih mengerikan dari virus corona, saudara, yang akan menimpa setiap orang pada harinya, yakni hari penghakiman Tuhan. Hari di mana engkau menghembuskan nafas terakhir, lalu berjumpa dengan surga atau neraka. Ini lebih mengerikan lagi dibandingkan virus corona. Saudara, untuk memperoleh KTP kita harus berurusan dengan catatan sipil. Untuk memperoleh kepintaran dan ijazah kita harus berurusan dengan sekolah dan perguruan tinggi. Untuk memperoleh paspor, visa, agar bisa pergi ke luar negeri kita harus berurusan dengan pihak imigrasi. Agar kita bisa memperoleh pekerjaan, kita harus berurusan dengan pihak perusahaan, melamar pekerjaan di perusahaan. Agar kita bisa mendapatkan seorang gadis, melamar seorang gadis, kita harus berurusan dengan orang tuanya. Dan untuk masuk surga dan terhindar dari api neraka, Anda harus berurusan dengan Tuhan. Tidak ada cara lain. Untuk bisa masuk surga, kita harus berurusan dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah pemilik surga dan yang berhak menentukan nasib seseorang, apakah kita ke surga atau ke neraka. Dan jika Anda berusaha untuk mengelak, menganggap tidak penting, tidak ada, Tuhan itu tidak ada, surga itu tidak ada, maka Anda akan berakhir di api kekal. Sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan saudara, supaya saudara segera berurusan dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya surga. Tuhan yang berhak menentukan kita apakah ke surga atau ke neraka. Dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 tadi mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Untuk bisa masuk surga, Anda harus mencari Tuhan dan berurusan dengan Tuhan. Saudara, untuk urusan KTP, paspor, visa, pekerjaan, pendidikan, jodoh, kita menganggapnya sangat penting. Untuk urusan hidup yang kekal, mengapa kita menganggapnya tidak penting? Dan yang ketiga, mengapa kita harus segera berurusan dengan Tuhan? Karena ada batas waktu untuk berurusan dengan Tuhan. Ada batas waktu untuk berurusan dengan Tuhan. Dalam Yesaya
pasal 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, selama Tuhan mau ditemui, selama Tuhan bisa ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat, selama ia masih bisa ditemui. Carilah Tuhan, saudara, karena ada batas waktu untuk berurusan dengan Tuhan. Ini berarti ada waktunya di mana Tuhan tidak bisa ditemui lagi. Ini berarti ada waktunya di mana Tuhan tidak berkenan untuk ditemui lagi. Ini berarti ada waktunya di mana Tuhan akan menjadi sangat jauh dan tidak bisa dijumpai lagi. Ada saatnya di mana Tuhan tidak berkenan lagi untuk ditemui dan ia menjadi sangat jauh dan terpisah selama-lamanya dari manusia. Saat itu adalah saat di mana Anda telah mengakhiri hidup di dunia dan berakhir di neraka. Satu-satunya tempat untuk berurusan dengan Tuhan adalah di dunia ini, saudara. Oleh sebab itu mengapa kita harus segera berurusan dengan Tuhan? Karena ada batas waktu untuk berurusan dengan Tuhan. Dan tempat untuk berurusan dengan Tuhan itu hanyalah di dalam dunia, hanyalah dalam dunia. Batas waktu itu adalah kematian. Batas waktu kita untuk berurusan dengan Tuhan adalah kematian. Dan kematian itu adalah misteri. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Kita tidak tahu. Siapa yang menyangka virus corona akan sampai ke Indonesia? Siapa yang menyangka virus corona akan sampai di kota-kota yang Anda tinggali? Kita tidak menyangka. Beberapa bulan yang lalu kita mendengar virus corona itu hanya ada di Cina. Tapi hari ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Dan hampir separuh dari planet ini melakukan lockdown. Saudara, setelah mati nasib sudah ditentukan dan tidak bisa diubah lagi. Ingat saudara, setelah mati nasib kita sudah ditentukan dan tidak bisa diubah. Apakah engkau ke neraka atau engkau ke surga, itu sudah ditentukan dan tidak bisa diubah lagi. Kalau kita melihat di dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus, ketika orang kaya mati, Lazarus masuk surga atau masuk Firdaus, kemudian orang kaya itu masuk ke neraka. Dan apa yang terjadi? Dia minta supaya Lazarus diutus untuk memberitakan firman Tuhan, kabar pertobatan kepada keluarganya. Dan Lazarus juga tidak bisa untuk kembali dihidupkan, dibangkitkan dari antara orang mati, untuk memberitahu kepada keluarganya bahwa ada neraka, ada surga. Saudara, ketika nasib sudah ditentukan, ketika Anda menghembuskan nafas Anda dari dalam dunia ini, Anda telah mati dan Anda didapati masuk neraka, Anda tidak bisa mengubah nasib Anda lagi. Saudara, karena ada batas waktu untuk berurusan dengan Tuhan. Oleh sebab itu segeralah berurusan dengan Tuhan. Engkau mungkin berpikir virus corona hanya akan menimpa orang lain, sedangkan engkau tidak. Tapi ingatlah saudara, bahwa engkau tidak akan lolos dari Tuhan, di mana kamu harus berurusan dengan Tuhan suatu saat nanti. Ya, suatu saat nanti pasti engkau akan berurusan dengan Tuhan. Jangan baru mau berurusan dengan Tuhan setelah mati, tapi berurusanlah dengan Tuhan semasa engkau hidup di dalam dunia. Karena waktu untuk berurusan dengan Tuhan itu adalah di dalam dunia. Jangan sudah mati, sudah di alam baka, ketika sudah terlambat dan engkau divonis masuk api neraka, baru engkau mau berurusan dengan Tuhan, itu sudah terlambat saudara. Tuhan tidak akan bisa ditemui dan dimintakan lagi pengampunan dan belas kasihannya di alam kematian. Ingat saudara, anugerah dan pintu pertobatan itu dan pintu keselamatan itu hanya ada tersedia di dalam dunia. Tapi ketika engkau mati dalam keadaan berdosa dan tidak mendapatkan belas kasihan dan pengampunan Tuhan selama engkau di dalam dunia ini, engkau mengeraskan hatimu, tidak mau menerima belas kasihan dan pengampunan Tuhan yang sebenarnya Tuhan ingin berikan kepadamu, engkau mengeraskan hatimu, tidak mau percaya kepadanya, maka pada waktu engkau mati dan ada di api neraka, engkau tidak bisa mengubah nasibmu. Tuhan tidak bisa dijumpai lagi. Tuhan tidak bisa dimintakan belas kasihannya lagi dan pengampunan. Itu sudah tidak tersedia di alam kematian. Saudara, tidak peduli di neraka nanti berapa ribu tahun engkau berseru kepadanya, tidak peduli berapa ribu kali engkau memohon diampuni, Tuhan tidak akan pernah bisa ditemui lagi. Tuhan tidak akan pernah bisa lagi untuk dijumpai. Dia tidak akan mendengar seruanmu, tangisanmu, penyesalanmu, teriakanmu. Semuanya tidak akan bisa didengar lagi. Semuanya tidak akan ditanggapi oleh Tuhan. Karena waktu untuk pertobatan itu, waktu untuk berurusan dengan Tuhan itu adalah hari ini ketika engkau ada di dalam dunia. Karena neraka adalah keterpisahan dari Allah selama-lamanya.
Orang yang ada di neraka, dia terpisah dari Allah selama-lamanya. Engkau akan berusaha keluar dari sana. Engkau berusaha berenang di dalam kobaran lautan api. Engkau akan berusaha keluar dari sana, tapi tidak bisa. Engkau akan mencoba menggapai ujung dan batas tempat itu, yaitu neraka. Tapi tempat itu tidak ada batasnya dan ujungnya. Karena tempat itu adalah samudra api. Tempat tanpa ujung dan tempat tanpa akhir. Engkau akan berusaha keluar, lari dari sana. Engkau berusaha berenang di dalam kobaran lautan api. Engkau akan berusaha keluar dari sana, tapi tidak bisa. Engkau akan mencoba menggapai ujung dan batas tempat itu, tapi tempat itu ternyata tidak ada batas dan ujungnya. Karena tempat itu adalah samudra api, tempat tanpa ujung dan tempat tanpa akhir. Engkau akan menjadi sangat putus asa, keputusasaan yang tidak berujung, tanpa akhir, melebihi semua keputusasaan yang pernah dialami manusia di muka bumi ini. Keputusasaan tanpa akhir dan keputusasaan tak terhingga, saudara. Bagaimanapun kau putus asa dalam dunia ini karena persoalan dan penderitaan hidup dalam dunia ini, tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan keputusasaan yang ada di dalam neraka. Engkau akan melihat ternyata penderitaan di dalam dunia hanya sebesar debu pasir dibandingkan dengan penderitaan di neraka yang seperti batu seberat jutaan ton, yang bertubi-tubi tiada henti menindih hidupmu. Karena saat itu adalah saat di mana pintu anugerah telah ditutup oleh Tuhan, dan yang ada adalah nyala api murka Allah akan melanda engkau, hai setiap orang-orang yang berdosa, yang durhaka kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, segeralah berurusan dengan Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Karena ada batas waktu untuk berurusan dengan Tuhan. Dan jika saudara ingin berurusan dengan Tuhan setelah kematian, itu sudah terlambat. Nasib tidak bisa diubah lagi. Dan yang berikutnya saudara, mengapa kita harus segera berurusan dengan Tuhan? Karena peluang untuk mendapatkan pengampunan sangat terbuka lebar saat ini ketika kita di dalam dunia. Karena peluang untuk mendapatkan pengampunan terbuka lebar saat di dalam dunia ini. Kalau sudah di alam kematian, ketika engkau masuk surga, puji Tuhan. Tapi kalau engkau berakhir di neraka, itu tidak bisa diubah. Dan peluang mendapatkan pengampunan sama sekali sudah tertutup dan tidak ada kemungkinan lagi untuk bisa diampuni. Ribuan tahun engkau habiskan di neraka. Jutaan tahun, miliaran tahun di dalam neraka, tidak akan bisa diubah lagi. Dan pengampunan itu sama sekali tidak ada lagi. Tapi kalau engkau di dalam dunia hari ini, engkau masih bernapas, engkau masih hidup, engkau masih punya kesempatan, sadarlah saudara, segeralah datang kepada Tuhan. Seperti dalam Yesaya pasal 55 ayat 7 mengatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Kalau engkau merasa hidupmu fasik, engkau jahat, engkau berdosa, tinggalkanlah jalan berdosamu itu. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Saudara, baiklah saudara kembali kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan mengasihani saudara. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ketika engkau masih hidup dalam dunia ini, engkau mau berurusan dengan Tuhan, engkau mau cari Tuhan, engkau mau berseru kepadanya, maka Tuhan akan memberikan pengampunan dengan limpahnya kepada engkau. Karena peluang untuk mendapatkan pengampunan di dalam dunia ini terbuka lebar, saudara. Oleh sebab itu segala berurusan dengan Tuhan, tuntaskan urusan itu ketika saudara masih hidup di dalam dunia ini. Jangan menunda. Dan berikutnya saudara, mengapa kita harus segera berurusan dengan Tuhan? Mau tidak mau, suka atau tidak suka, suatu saat nanti kamu tidak bisa mengelak untuk berurusan dengan Tuhan. Suatu saat nanti mau tidak mau, suka atau tidak suka, kamu tidak bisa mengelak akan berurusan dengan Tuhan. Walaupun sekarang kamu tidak mau berurusan dengan Tuhan, kamu mencoba mengabaikan Tuhan, kamu mencoba melupakan Tuhan, kamu mencoba meniadakan Tuhan dari hidupmu, kamu berusaha untuk menganggap Tuhan tidak ada, silakan. Tapi lihat suatu saat nanti, mau tidak mau, engkau pasti akan berurusan dengan Tuhan. Jangan sampai ketika engkau berurusan dengan Tuhan, semuanya sudah terlambat, saudara. Mau tidak mau suatu saat nanti, kamu akan berurusan dengan Tuhan dan terpaksa mengakui Dia sungguh ada. Meskipun saat ini kamu berusaha mengabaikannya, menganggapnya tidak penting, tidak ada, berusaha mengelak dengan berbagai macam cara dan alasan. Mau tidak mau engkau akan bertekuk lutut dan memohon pengampunan Tuhan. Tapi ketika saat itu telah tiba, kamu baru akan menyadari ternyata semuanya sudah terlambat.
Saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh sebab itu mari kita segera berurusan dengan Tuhan. Apa yang membuat orang-orang tidak mau berurusan dengan Tuhan? Yang pertama, biasanya karena alasan terlalu sibuk. Dunia saat ini adalah dunia yang sangat sibuk. Ada orang yang berangkat subuh, pulang malam, sampai anaknya tidak mengenali ayahnya. Dia berangkat subuh, anaknya belum bangun tidur. Dia pulang malam, anaknya sudah tidur, sehingga tidak pernah berjumpa. Dan ketika liburan tiba, dia melihat seorang pria ada di dalam rumah dan bertanya kepada ibunya, "Bu, ini siapa?" Ibunya bilang, "Ini ayahmu." "Kok aku nggak kenal?" Karena ayahnya berangkat pagi dan pulang malam. Ketika dia belum bangun tidur dan ketika dia sudah tidur, ayahnya baru pulang. Saudara, dunia ini terlalu sibuk. Orang-orang yang terlalu sibuk ini begitu sulit untuk membagi waktu bagi keluarganya, membagi waktu bagi orang yang dicintainya. Dan lebih bahayanya lagi, kita hampir tidak punya waktu untuk mencari Tuhan dan berurusan dengan Tuhan. Tidak ada waktu untuk belajar mengenal Tuhan. Tidak ada waktu untuk membangun relasi yang dekat dan belajar mempercayai Tuhan. Saudara, beberapa orang lagi, mereka tidak berurusan dengan Tuhan karena mereka menganggap sepele dan meremehkan. Mereka pikir hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian, hal yang berkaitan dengan Tuhan adalah hal sepele, hal-hal yang tidak penting. Mereka meremehkan. Ke gereja adalah hal yang tidak penting. Urusan-urusan kebenaran adalah hal yang tidak penting. Dan mereka mengabaikan. Dan beberapa orang lagi menunda. Beberapa orang lagi menunda seolah-olah mereka tidak akan mati. Seolah-olah mereka akan hidup selama-lamanya. Tidak menyadari bahwa mereka makin hari semakin tua. Mereka semakin hari semakin dekat dengan kematian. Mereka hidup seolah-olah akan selama-lamanya di dalam dunia ini. Mereka tidak ingin berurusan dengan Tuhan. Mereka tidak mau hidup mereka terusik jika ada Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Mereka tenggelam dalam urusannya dengan sesuatu yang fana dan tidak terasa usia semakin tua. Waktu banyak terbuang. Saudara, begitu banyak orang tenggelam dengan pekerjaannya, hobi, game. Ada orang yang bangun tidur langsung memegang handphonenya, main game pagi, siang, sore, bahkan sampai malam. Dan mereka sibuk dengan membuat status, ya, sibuk dengan gadgetnya. Dan banyak orang mengejar kebahagiaan yang fana dengan sibuk hanya mencari uang dan mengejar harta. Dan kita kira seperti itulah cara terbaik dalam menjalani kehidupan ini. Saudara lihat apa yang terjadi di dalam dunia saat ini. Gara-gara virus corona, banyak segala sesuatu yang kita pikir, ya, kita sudah benar, kita pikir apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang terbaik, mengejar harta, mengejar segala kenikmatan dunia, ternyata itu tidak ada artinya ketika dalam keadaan seperti sekarang ini. Saudara, saya mempunyai seorang paman, adik ayah saya yang kedua, ya. Dulu ibu saya pernah menasihati dan memberitakan Injil kepadanya supaya dia segera bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, supaya dia segera mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh agar dia diselamatkan. Apa jawabannya? Dia berkata, "Kak," katanya, "belum saatnya bagi saya untuk bertobat dan percaya kepada Kristus, karena saya ingin cari uang banyak-banyak dulu. Kalau saya umur sudah 60 tahun lebih, saya sudah membangun rumah 2 tingkat, ekonomi saya sudah pulih, keadaan saya sudah baik, saya menjadi kaya raya, baru saya akan mencari Tuhan." Dan apa yang terjadi, saudara? Beberapa bulan kemudian dia pergi ke suatu tempat dia bekerja, kemudian jarak antara kota dan tempat dia bekerja itu hampir 100 km, dan tempat itu adalah perbukitan. Dan ketika dia pulang, dia menaiki satu buah truk yang membawa kayu, muatan penuh kayu. Dan truk itu ketika akan pulang ke kota kami, dia menumpang truk itu, dia naik ke atasnya, yang di truk itu penuh dengan balok kayu. Dan ketika turunan, saudara, ketika turunan, mobil truk itu terbalik dan kayu-kayu itu menimpa dia dan dia meninggal dunia. Apakah dia sampai umur 60? Tidak. Apakah dia sudah menjadi kaya dan cita-citanya tercapai? Apakah rumah tingkat 2 yang dia impikan itu tercapai? Tidak, saudara. Apalagi dengan adanya virus corona saat ini, ya, kematian membayangi kita setiap saat, setiap waktu. Dengan begitu mudah kita bisa terjangkit. Nah, saudara, oleh sebab itu jangan menunda untuk berurusan dengan Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ya,
Carilah Tuhan, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, beberapa orang lagi mereka tidak ingin berurusan dengan Tuhan karena mereka sombong. Kau kira siapa dirimu? Kau kira derajatmu sangat tinggi karena engkau keturunan bangsawan? Karena engkau sangat kaya, engkau pengusaha sukses, engkau bertangan dingin, apa yang kau kerjakan berhasil? Engkau kira engkau orang yang derajatnya tinggi karena engkau adalah seorang pejabat tinggi, seorang jenderal. Tidak peduli apa yang kau capai, saudara, di muka bumi ini. Tidak peduli. Di hadapan Tuhan engkau bukan siapa-siapa. Di hadapan Tuhan engkau bukan siapa-siapa. Jangan kau sombong, semuanya bisa dilenyapkan Tuhan dalam sekejap. Seperti yang terjadi saat ini, saudara. Banyak orang menjadi miskin, orang kaya menjadi miskin. Nyawa mereka direnggut dan hidup mereka menjadi kacau dalam keadaan seperti ini. Oleh sebab itu kita tidak boleh sombong di hadapan Tuhan. Inilah waktunya untuk berurusan dengan Tuhan. Jangan engkau menyombongkan dirimu. Karena engkau merasa derajatmu sangat tinggi dan merasa tidak perlu dan tidak penting berurusan dengan Tuhan. Tuhan hanya perlu menjentikkan ujung jarinya atasmu, maka kengerian, kesialan, kebinasaan akan menghabisimu. Saudara, dalam Ayub pasal 20 ayat 4 sampai 29 berbunyi, belumkah engkau mengetahui semuanya itu sejak dahulu kala, sejak manusia ditempatkan di bumi, bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja, dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata, walaupun keangkuhannya sampai ke langit dan kepalanya mengenai awan, namun seperti tahinya ia akan binasa untuk selama-lamanya. Siapa yang pernah melihatnya bertanya di mana dia? Bagaikan impian ia melayang hilang tak berbekas, lenyap bagaikan penglihatan waktu malam. Ia tidak lagi tampak pada mata yang melihatnya, dan tempat kediamannya tidak melihatnya lagi. Anak-anaknya harus mencari belas kasihan orang miskin, dan tangannya sendiri harus mengembalikan kekayaannya. Tulang-tulangnya boleh penuh tenaga orang muda, tetapi tenaga itu pun akan membaringkan diri bersama dia dalam debu. Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikannya di dalam lidahnya, menikmatinya serta tidak melepaskannya dan menahannya pada langit-langitnya. Namun berubah juga makanannya di dalam perutnya menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Harta benda ditelannya tetapi dimuntahkannya lagi. Allah yang mengeluarkannya dari dalam perutnya, bisa ular tedung akan dihisapnya. Ia akan dibunuh oleh lidah ular. Ia tidak boleh melihat batang-batang air dan sungai-sungai yang mengalirkan madu dan dadi. Ia harus mengembalikan apa yang diperolehnya dan tidak mengecapnya. Ia tidak menikmati kekayaan hasil dagangnya, karena ia telah menghancurkan orang miskin dan meninggalkan mereka terlantar. Ia merampas rumah yang tidak dibangunnya. Sesungguhnya ia tidak mengenal ketenangan dalam batinnya, dan ia tidak akan terluput dengan membawa harta bendanya. Suatu pun tidak luput daripada lahapnya. Itulah sebabnya kemujuran tidak kekal. Dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah ia penuh khawatir. Ia ditempa kesusahannya dengan sangat dahsyatnya. Untuk mengisi perutnya, Allah melepaskan ke atasnya murkanya yang menyala-nyala dan menghujankan itu kepadanya sebagai makanannya. Ia dapat meluputkan diri terhadap senjata besi, namun panah tembaga menembus dia. Anak panah itu tercabut dan keluar dari punggungnya. Maka panah yang berkilat itu keluar dari empedu, ia menjadi ngeri. Kegelapan semata-mata tersedia bagi dia. Api yang tidak ditiup memakan dia dan menghabiskan apa yang tersisa dalam kemahnya. Langit menyingkapkan kesalahannya dan bumi bangkit melawan dia. Hasil usahanya yang ada di rumahnya diangkut, semuanya habis pada hari murkanya. Itulah ganjaran Allah bagi orang fasik, milik pusaka yang dijanjikan Allah kepadanya. Saudara, inilah yang terjadi pada nasib orang yang tidak mau berurusan dengan Tuhan. Sungguh mengerikan, saudara. Orang yang menyombongkan diri dan tidak mau berurusan Tuhan. Seperti ayat firman Tuhan tadi yang saya bacakan, itulah yang akan terjadi ke dalam hidupnya. Dan bagi orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mau berurusan dengan Tuhan, ya, apa yang akan terjadi kepada hidupnya? Ayub pasal 22 ayat 23 sampai 30 berbunyi demikian. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu,
maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan mengadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Orang yang tidak bersalah diluputkannya. Engkau luput karena kebersihan tanganmu. Inilah yang terjadi kepada orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, jangan kau sombong dan jangan kau mengeraskan hati di hadapan Tuhan. Segeralah berurusan dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan merendahkan diri. Tinggalkan jalanmu yang jahat. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Dan berserulah kepadanya selama Ia dekat. Hancurkan kesombonganmu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Hanya dengan begitulah engkau bisa terhindar dari kebinasan kekal. Oleh sebab itu sikap kita dalam berurusan dengan Tuhan adalah jangan sok sibuk, jangan menganggap sepele, jangan meremehkan, jangan sombong, dan jangan kita mengeraskan hati. Saudara, apa yang terjadi pada orang yang mau berurusan dengan Tuhan? Kalau kita mau berurusan dengan Tuhan, saudara, maka kita akan mendapatkan pengampunannya, anugerahnya, keselamatannya, hidup yang kekal, masuk surga, tidak masuk neraka, penyertaan dan perlindungannya, serta pemulihan akan terjadi di dalam hidup kita. Seperti Yesaya pasal 55 ayat 7 tadi mengatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Siapa yang mau meninggalkan jalan yang jahat? Siapa yang mau meninggalkan rancangan yang jahat? Siapa yang mau kembali kepada Tuhan? Tuhan akan mengasihaninya dan Tuhan akan mengampuninya dengan limpahnya. Jadi kalau saudara mau berurusan dengan Tuhan, mau berbalik kepada Tuhan dan mencari Tuhan di dalam pertobatan saudara, maka Tuhan akan memberikan pengampunan dengan limpahnya. Anugerahnya akan tercurah ke dalam hidupmu. Keselamatan akan Dia berikan. Ia akan mengampuni dosamu sehingga kau layak masuk surga dan engkau tidak masuk ke dalam neraka. Saudara, Tuhan akan memberikan perlindungan kepada engkau dalam keadaan yang sangat mencekam seperti sekarang ini. Kamu tidak perlu takut dengan hari penghakiman, karena urusanmu sudah selesai dengan Tuhan di dalam dunia ini. Kamu tidak perlu takut dengan hari penghakiman Tuhan pada hari kematianmu nanti, pada hari di alam baka nanti. Karena apa? Karena urusanmu dengan Tuhan di dalam dunia ini sudah selesai. Kamu akan diluputkan. Saudara, engkau tidak perlu terlalu takut dengan ancaman kematian yang meneror setiap saat seperti saat ini, saudara. Karena apa? Ketika engkau pergi ke alam baka, ke dunia orang mati, bila saatnya tiba, engkau bisa pergi dengan tentram. Seandainya, saudara, kemungkinan terburuknya adalah kita sudah berusaha dengan keras ya untuk mengelak dari virus corona ini, tetapi seandainya harus tertular juga oleh karena situasi dan keadaan yang di luar kontrol kita, saudara. Walaupun demikian, seandainya kita harus pergi ke alam baka dan kita harus mati, ke dunia orang mati, bila saatnya tiba, kita bahkan bisa pergi dengan tentram. Kenapa? Karena kita sudah selesai urusannya dengan Tuhan di dalam dunia ini, saudara. Saudara, dalam Mazmur pasal 4 ayat 9 mengatakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah yang ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ketika kita telah selesai urusan dengan Tuhan, kita akan merasa aman. Karena Tuhan akan memberikan keamanan, kedamaian, ketentraman di dalam hidup kita. Sehingga seandainya pun kita harus melewati segala keadaan yang sangat berbahaya ini, saudara, kita masih tetap memiliki keberanian, kedamaian. Karena apa? Karena Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Dengan kata lain, kalau urusanmu dengan Tuhan sudah selesai dalam dunia ini, kamu bisa mati dengan tenang. Kamu bahkan juga bisa hidup dengan tenang, bisa menggapai hari esok dengan tenang, bisa menjalani kehidupan ini dengan tenang. Kenapa? Karena urusan kita dengan Tuhan sudah selesai. Ya, ketika kita mau datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, berseru kepadanya, meninggalkan jalan kita yang jahat, berbalik kepada Tuhan, dan mengikuti jalan Tuhan, maka
Ketika engkau berurusan dengan Tuhan, maka engkau bisa menjalani kehidupan ini dengan tenang, bahkan engkau bisa mati dengan tenang jika waktunya telah tiba. Tuhan memanggil engkau. Entah bagaimana cara matinya, saudara, tapi yang jelas semuanya sudah selesai. Apakah kita akan mati di jalan raya karena kecelakaan? Apakah kita akan mati karena jatuh dari pesawat? Apakah kita akan mati karena kita menderita suatu penyakit yang ketika kita tua nanti? Apakah kita akan mengalami terkena virus atau apapun? Seandainya kita sudah selesai berurusan dengan Tuhan, maka saudara tidak perlu takut akan kematian. Karena urusan kita dengan Tuhan sudah selesai. Saudara, bagaimana caranya berurusan dengan Tuhan? Yang pertama, carilah Tuhan, berserulah kepadanya. Katakan dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 tadi, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Itulah yang harus kita lakukan. Segeralah berurusan dengan Tuhan. Dan bagaimana caranya berurusan dengan Tuhan? Datanglah kepada Tuhan, cari Tuhan, berseru kepadanya. Datanglah kepada Tuhan dengan berlutut dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kalau saudara mendengarkan saya pada saat ini, pada hari ini, saudara, datanglah kepada Tuhan dengan berlutut dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Sebentar lagi saya akan memimpin saudara, siapapun yang mau mengaku dosa di hadapan Tuhan, yang mau mencari Tuhan, yang mau berurusan dengan Tuhan, yang mau berbalik kepada Tuhan, saya akan pimpin saudara dalam doa pertobatan. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, karena hanya Yesus satu-satunya jaminan hidup yang kekal. Kalau engkau percaya kepada Yesus, Yesus berjanji, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menjamin bahwa ia adalah satu-satunya jalan menuju ke sorga. Yohanes pasal 14 ayat 6. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mulai hari ini bertobatlah dan tinggalkanlah dosa-dosamu. Tinggalkanlah dosamu. Jika engkau seorang pemabuk, tinggalkan dosa mabuk itu. Jika engkau seorang penjudi, tinggalkan dosa judimu. Jika engkau seorang pezina, tinggalkan kebiasaan dosa berzinamu itu. Jika engkau adalah seorang penyembah berhala, seorang dukun, seorang yang suka memakai jimat-jimat, dan orang yang belajar ilmu gelap, tinggalkanlah semuanya itu. Jika saudara adalah orang yang tidak pernah ke gereja, datanglah, cari gereja, belajarlah untuk rajin beribadah kepada Tuhan. Jika engkau tidak pernah memiliki kedekatan dengan Tuhan, engkau tidak pernah membangun relasi yang akrab dengan Tuhan, mulai hari ini saudara, carilah Tuhan, bangunlah relasi yang akrab dengan Tuhan. Dan setiap hari usahakanlah saudara memiliki waktu untuk berdoa dan baca Alkitab. Saudara, itulah caranya bagi kita untuk berurusan dengan Tuhan. Hiduplah berserah kepada Tuhan dan belajarlah bersyukur senantiasa. Saudara, sudah saatnya bagi kita untuk tidak menunda, tidak meremehkan urusan ini lagi. Kita harus segera berurusan dengan Tuhan. Karena saudara, waktu-waktu ini semakin hari semakin jahat. Alkitab mengatakan waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Sudah waktunya bagi kita untuk kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, mencari Tuhan, berbalik kepada Tuhan, berseru kepadanya, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Inilah waktunya bagi kita untuk berurusan dengan Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jika pada hari ini saudara mau berurusan dengan Tuhan, saudara mau berlutut dan sujud di hadapan Tuhan, saudara ingin bertobat, maka saya ingin membimbing Anda dan membimbing Anda untuk doa pertobatan pada saat ini. Mari kita berdoa, saudara yang kasih Tuhan. Dimanapun engkau berada, engkau mendengarkan saya akan mewakili Tuhan tempat ini untuk memimpin saudara ke dalam doa pertobatan. Ikuti doa-doa saya. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu dalam keadaan yang sangat berdosa ini. Ampunilah segala dosaku. Aku orang yang layak dihukum. Aku orang yang durhaka kepada Engkau. Tapi mulai hari ini Tuhan, aku mau berbalik kepada Engkau. Aku mau tinggalkan seluruh dosa-dosaku. Aku mau berbalik
dan mengikuti jalan-Mu. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hidupku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Selamatkanlah aku, ampunilah dosaku. Mulai hari ini Tuhan, aku adalah milik-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kalau engkau mengucapkan doa yang sederhana ini, maka Tuhan Yesus sudah ada di dalam hatimu dan hadir dalam hidupmu. Izinkan Dia bertahta di dalam hatimu. Izinkan Dia memimpin hidupmu. Belajar firman Tuhan, rajinlah pergi ke gereja, saudara. Dan kalau urusanmu dengan Tuhan di dalam dunia ini sudah selesai, jika tiba waktunya nanti, Tuhan memanggil engkau bisa berkata, ya Tuhan, ini aku. Dan kita tidak perlu takut dengan hari penghakiman. Kita tidak perlu takut lagi dengan hidup di dalam dunia ini yang penuh dengan gejolak ini, karena kita aman di tangan Tuhan. Tuhan akan melindungi engkau, menjaga engkau, membentengi engkau. Dia akan menjadi gembala, Dia akan menjadi bapamu, Dia akan beserta dengan engkau sampai pada akhir zaman. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah episode yang ke-24 dari seri Firman Tuhan. Saya mau ikut Yesus. Sampai jumpa di episode berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.